Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, memikirkan satu inspirasi kembali, hadir di bumi semesta alam raya ini untuk membangkitkan gairah membangun Tiuh. Dan hari ini saya berada di Tiuh Mulyajadi, yang ditemani langsung oleh kepala Tiuh yang ganteng, gagah, bimanya Mulyajadi, Bapak I Gusti Putu Raka. Beliau ini adalah betul-betul asli orang Mulyajadi, orang Traya kami menyebutnya. Dan kemudian hari ini beliau memimpin masyarakat Mulyajadi menjadi satu inspirasi yang luar biasa untuk kita semuanya. Langsung kita jemput beliau. Cekidot. Apa kabar beli? Astunggara sehat. Sehat ya. Ya. Itu yang utama. Boleh kenalan sapa dulu saudara-saudara kita yang di luar sana. Oke, Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya I Gusti Putu Raka, kelahiran Lampung Timur, Mentara. Saya dari kecil besar udah di Tiuh Mulyajadi sekarang ini. Dulu Tutu Mulyo pecah karena udah merasakan semuanya dari transmigrasi. Dari awal kita kebetulan lahir memang di Lampung Timur, hanya lahir, tetapi kita besarnya di sini. Jadi merasakan betul perubahan demi perubahan evolusi bangsa. Bagaimana sih rasanya transmigrasi? Betul. Ya, Pak Palo, per hari ini dulu sebelum mekar kita ini juga terkenal dengan sumber daya manusianya yang luar biasa, begitu. Ya. Kemudian juga kita menjadi salah satu sentral pusat perekonomian untuk wilayah kita di sini. Nah, per hari ini dengan sistem pembagian wilayah dan lain sebagainya, kemudian apa yang menjadi bekal Mulyajadi ketika ini mekar? Pertama, saya bersyukur dan berterima kasih untuk pemerintah daerah yang mana yang tadi satu desa ataupun satu kelurahan ya yang sudah sekarang jadi terbagi atau dibekarkan menjadi dua, Tutu Mulyo Induk. Di sini ada Mulyajadi, sehingganya untuk percepatan pembangunan itu sangat mendukung. Justru malah lebih cepat ya. Karena di situ apa yang diprogram pemerintah pusat atau presiden kita Pak Jokowi menyisir pembangunan dari desa. Dari desa. Ya, sehingganya kita yang di desa ini merasa sangat betul-betul terbantu. Sehingganya kita yang di pemekaran ini merasakan betul gimana sih rasanya untuk mengembangkan Tiuhnya, sehingganya dapat kita realisasikan. Contohnya mungkin yang Mas Roman lihat ini yang seperti ini, taman ini, mungkin kalau mungkin nanti sebelah ya ada balai segala macam semuanya, infrastruktur yang bisa kami. Ini memang setelah kita mekarkan ya, iya, betul. Kita buat taman ini dan lain sebagainya. Terus kemudian gini Mas Putu, terkait dengan realisasi program yang Beli Putu lakukan dengan teman-teman aparatur Tiuh di Mulyajadi ini, kemudian untuk mendongkrak perekonomian juga kan gitu ya. Dengan fasilitas yang ada, dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat menurut Bapak? Ya, dampak pertama ekonomi berkembang atau maju. Apalagi sekarang ini ya sedikit agak inilah ya, saya rasakan pertama di Tiuh yang mungkin notabene kami ini pemekaran, tetapi ternyata Tiuh kami ini IDM-nya adalah maju. Iya. Dan jadi mudah-mudahan nyalip induknya. Ya, mudah-mudahan tahun depan ini kami udah mandiri. Ya. Jadi luar biasa. Pertama yang support yang harus kami lakukan adalah pendidikan. Pendidikan justru. Ya, pendidikan karena dengan pendidikan mudah-mudahan masyarakatnya itu pola pikirnya akan berubah, image-nya akan berubah. Sehingganya untuk merenovasi ataupun inovasi dari pendidikan itulah masyarakat bisa mulai punya wacana, punya wacana, ide-ide, karena planning ataupun perencanaan ke depan dia akan bisa kembangkan, bisa baca dengan apa yang sudah ada di Tiuh ini. Gitu. Kiranya untuk kemajuan masing-masing masyarakat itu sendiri iya, kan gitu. Betul. Otomatis kalau fasilitasnya ada, terus kemudian
prasarana Prasarana, juga kita cukupi. spotnya, dalam artian mungkin transportasi segala macam lah yang pasti, sehingga kita masyarakat itu akan membaca dengan sendirinya. Betul. Karena pendidikannya bagus, dia akan membaca apa sih mestinya yang saya lakukan untuk kemajuan dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Ya, artinya bahwa ketika kita memang sudah masuk ke IDM maju itu, ke IDM maju, artinya ketika suatu saat ya kita nggak tahu kan, kita kalau kita berharap DD itu bukan dihapus, justru malah ditambah. Betul. Kan gitu ya. Tapi yang namanya kebijakan pemerintah kita juga nggak tahu, bisa. kan itu ada regulasi. Iya, betul. Kita tidak bisa menolak itu. Kita tidak bisa menolak itu. Nah, artinya ketika kita masuk dalam IDM maju, ya kan, kemudian tiba-tiba regulasi pemerintah ini ataupun sistem perundang-undangan di pemerintah ini untuk DD itu misalnya dihapus, itu kesiapan kita seperti apa? Nah, untuk itu kami juga harus punya kesiapan itu. Makanya kami dalam merencanakan PAD kita, TIUH ini, kami sudah rancang. Oh, malah sudah punya rancangan bagaimana kita punya pendapatan asli TIUH. Oh iya, gitu, PAD-nya gitu. Boleh berbagi informasi dengan teman-teman yang ada di TIUH sana yang mungkin hari ini bingung, Mas. Iya. Kira-kira idenya apa nih kalau sampai DD ini betul-betul dihapus atau seperti apa? Mereka bagaimana membangun TIUH-nya? Apakah mau kembali ke zaman seperti dulu lagi? Sulit kan, nggak mungkin lagi. Zaman sudah harus maju kan. Betul. Itu boleh dibagi. Ya, sedikit mungkin ya. Kalau mungkin kemarin itu udah banyak hal-hal yang dari pemerintah sudah turunkan. Sehingganya mestinya di masing-masing TIUH bisa kembangkan. Seperti yang untuk tahun ini, maksudnya K3W-nya. Nah, kami udah rasakan walaupun belum semuanya. Belum maksimal. Belum maksimal, tapi udah kami rasakan. Paling nggak ada income yang buat mereka masuk. Gitu. Terus mungkin untuk di TIUH sendiri, mungkin selain memang udah hasil dari mungkin itu pertaniannya segala macam, dia bisa ciptakan. Contohnya berarti di sini tuh hal yang mungkin menyamai di kota lah ya, yang hal-hal yang kecil-kecil seperti kalau sekarang nih zamannya modern ya, digitalisasi, teknologi. Kebanyakan online yang biar dinikan itu, contoh kecil aja kami itu, sampai hal yang kecil seperti sayuran segala macam itu aja. Mereka sudah online. Udah online di sini. Jadi itu sudah lihat, saya tuh luar biasa sampai saya sendiri tuh. Sepertinya ibu kota kalah ini. Loh ya, ini kemajuan yang justru menurut saya bukan sekedar survive loh, tapi ini justru menjadi satu keberhasilan yang harus semua orang tahu. Ya itu, makanya itu kan masyarakat tuh betul-betul dengan digital tuh dia tuh manfaatkan betul. Tahu memanfaatnya. Ya, sehingga nggak hanya untuk mainan-mainan ya seperti itu. Yang sifatnya negatif tapi mereka betul-betul memanfaatkan bagaimana teknologi itu bisa diperdayakan. Kemudian gini Mas Bro, tadi saya ini tertarik ya, bagaimana jenengan merancang sebuah persiapan untuk meningkatkan lagi TIUH ini EDM-nya dari maju sampai ke mandiri. Artinya rancangan-rancangan jenengan itu dinilai dari sisi potensi yang mana Mas? Kapasitas atau potensi yang dimiliki oleh TIUH yang seperti apa contohnya? Yang bakal menjadi sumber PAT yang kemudian kelak ini bisa mendorong kemajuan. Yang di luar ini ya, di luar maksudnya untuk intern individu masing-masing. Kalau memang dirancang oleh pemerintah dan itu pemerintah punya hak kelola gitu untuk. Ya kami ini punya pasar. Ya. Yang mungkin dari situ ada salah satu pendapatan TIUH, PAT atau PAD TIUH terkuat. Keduanya mungkin kami punya akses dalam artian tuh keluar masuknya antar kabupaten. Itu salah satunya juga kami yang nantinya kami inikan gimana sih menarik income dari situ seperti itu. Itu salah satunya. Salah satunya seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana yang jelas berusaha karena Mulyo Jadi ini adalah tengah-tengah sentralnya ya bahkan Y kanan juga rasanya di kita di sini. Jadi sehingganya itu perlu apa sih yang kita ini kan planningnya yang kita bisa untuk memasukkan kita. Ketika orang lewat itu gimana mau berhenti mampir ngabisin duitnya. Itu salah satunya. Ini sudah saya bayangkan dari dulu. Itu salah satunya kayak itu. Sehingganya dia tuh mampir itu kok kayaknya
Wah, ini enak di sini. Yang seperti itu. tadinya mau beli handphone baru di Unit 2, begitu ngelihat di Mulyo Jadi ada nggak jadi dia Sini beli di ya, situ. sini aja. Iya, Terus betul. ngeliat kuliner banyak. Kuliner, Oh, ternyata betul. di sini banyak Betul. dan mendukung segala macam. Nah, itu salah satunya. Salah satunya arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Tapi kemudian gini, Bli, yang saya bayangkan itu bagaimana kita menyiapkan secara SDM. Nah, mulai dari aparatur tiuhnya, kemudian bagaimana kita menyiapkan secara kapasitas aparatur tiuh, juga masyarakatnya untuk menggagas itu semua, melaksanakan itu semua. Iya, Itunya yang jenengan. pasti ya kerjasama yang pasti. Mm-mm. Kerjasama antar masyarakat, aparatur tiuh. Mm. Ini loh program kami sehingganya diterima di masyarakat dan mau didukung seperti itu. Ayo bareng-bareng karena itu nggak ada yang kita rugikan. Itu. Justru malah mereka tertopang. Mereka tertopang dengan adanya, ibaratnya program-program yang kiranya untuk membangun ekonomi dia masyarakat tersebut gitu loh. Berarti secara pengelolaan kita punya strategi khusus untuk bagaimana memicu teman-teman aparatur tiuh untuk lebih semangat mengabdi lagi ya, betul. Kan gitu ya. Karena dia merasa di situ difungsikan betul. Ya, betul. Terus kemudian gini, terkait dengan tumbuhnya perekonomian Mulyo Jadi yang saya anggap pesat ini sangat pesat sekali ini. Yeah. Ya, sudah mulai ada klinik saya lihat, di situ ada perbankan juga ada di situ. Terus kemudian showroom apa itu numpuk di sini luar biasa. Artinya bahwa itu menjadi satu potensi untuk kita gali untuk menjadi PAT. Terus kemudian terkait dengan harapan jenengan kepada masyarakat kita dalam rangka kita semuanya Mulyo Jadi ini mempersiapkan diri cepat atau lambat, ya kan, kita menjadi tiuh mandiri ini. Karena sudah maju jelas atasnya mandiri toh gitu. Betul. Ya, jadi apa yang ingin jenengan sampaikan ke masyarakat untuk mempersiapkan diri? Jadi saya sampaikan bahwasanya sampean masyarakat ini harus siap. Kedepannya kita harus punya ide-ide gagasan-gagasan baru untuk apa? Mengatasi perekonomian sampean sendiri. Ya, itu betul. Jadi harus punya ide-ide sendiri yang kiranya mungkin dapat menopang yang pasti ekonomi tentunya pribadi, ya, keduanya keluarga terus lingkungan seperti itu. Dan ketika memang membutuhkan peran pemerintah tiuh, nah itu setiap saat kami siap dalam itu. Apa yang mau difasilitasi? Apa yang kiranya perlu kita fasilitasi, kita perlu kita bantu sehingganya ya kami tiuh ini betul-betul difungsikan di masyarakat. Betul-betul nilai manfaatnya itu memang betul-betul bukan sekedar mengatur tapi juga memberi nilai lebih. Betul kepada masyarakat. Ya. Nah, kemudian ini yang terakhir nih saya ingin tanya. Toto Mulyo ini kan majemuk. Ya. Secara umum. Kemudian sekarang terbelah menjadi dua Mulyo Jadi. Nah, kalau begitu dirubah, saya membayangkan bahwa Mulyo Jadinya Indonesia mininya itu ada di Mulyo Jadi. Setuju nih ya? Ya, betul. Nah, ini untuk menjaga keragaman suku, agama, golongan dan juga mungkin ras. Kita ada beberapa ras di sini. Betul. Dan juga strata ekonomi. Itu strateginya gimana nih? Karena Toto Mulyo tuh Balinya ada, belinya sendiri memang dari Bali. Betul. Terus kemudian Lampung aslinya juga ada, Cina ada, Padangnya, Batak ada. Iya, Batak. Hampir semua suku di sini ada. Semua ada di sini ya. Hampir semua ada di sini. Nah, ini dalam rangka menjaga kerukunan ini, terus kemudian stabilitas kemasyarakatannya itu masih tetap jalan. Itu kayaknya saya yakin jenengan punya strategi khusus nih kira-kira. Pertama fungsikan FKUB. Forum ya. Itu ya. Ya, karena di situ akan semua tercakup di situ. Jadi saling mengingatkan. Seperti saling menjaga keharmonisan. Kita ini beragam di sini. Betul. Tidak perlu ada hal-hal yang dibedakan. Itu terutama. Ya. Dan fasilitas peribadatan juga berdiri sama rata. Berdiri sama rata, tidak ada membeda-bedakan. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan dari awal ini hingga ke nyaman ke depan tetap terjalin hubungan yang harmonis, nyaman. Seperti itu. Ya, jadi Pak Paloh, kehadiran JMSI di sini adalah bagaimana menjadi sebuah sarana teman-teman Kepala Tiuh untuk menjadi corongnya. Bagaimana mengeksplor apa yang menjadi potensi dan juga apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dari tiuh ini sehingga bisa menginspirasi daerah lain. Betul. Nah, kami berada di Mulyo Jadi ini karena kami melihat bahwa ternyata Mulyo Jadi itu stratanya satu tingkat di atas induknya. Jadi Mas Nyoto jangan sedih ya. Yang pasti saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dengan JMSI yang sudah hadir. Yang mana
kehadiran teman-teman semua dari JMSI ya, untuk mensupport kami di Tiuh. Kiranya apa yang bisa kami untuk kemajuan ya tentunya, kemajuan Tiuh tentunya dari JMSI bisa mendorong, bisa mengakomodir yang kiranya bisa menjembatani jalan gimana komunikasi yang baik untuk pemerintah pemerintah daerah dengan pemerintah Tiuh, sehingganya kami ini tidak masanya itu memang udah maju, niatnya lebih maju lagi. Tentu dengan kapasitasnya JMSI. JMSI. Oke, Beli Putu, Pak Paloh, hari ini luar biasa. Saya senang sekali sama teman-teman bisa hadir di sini dan menyaksikan kembali Mulyo Jadi dengan wajah yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi part pertama dan kita akan part kedua lagi karena ada ide yang menarik yang perlu kita bongkar di episode berikutnya, yaitu bagaimana tentang strategi memajukan Tiuh dengan mengandalkan sumber-sumber PAT yang ada di Mulyo Jadi. Terima kasih Beli, sehat terus dan tetap semangat. Kita ketemu lagi lain waktu, kita atur jadwalnya kembali. Dan untuk Tubaba tercinta, mari kita beli salam yang paling indah. Salam Tubaba.